Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavira, SPD SD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Saya berdinas di SDN 2 Pakis Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah: 1. Peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: 1. Melakukan aksi nyata modul 1.1, di mana merupakan penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Mempelajari nilai dan peran guru penggerak, baik melalui LMS, lokakarya, eksplorasi, dan elaborasi. Kaitan antara modul 1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada anak, di mana anak merupakan hal yang terpenting dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran, di mana guru harus dapat menuntun anak dalam hal pengajaran, dalam hal mentransfer semua ilmu pendidikan yang ada disertai dengan budi pekerti yang luhur. Perasaan saya saat momen itu, saya merasa seperti seorang murid yang harus belajar lebih banyak lagi. Sebagai guru, saya merasa masih perlu berproses untuk belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak, terutama dalam pengembangan diri saya tentang kemampuan mengupgrade iptek yang dikemas menarik untuk media pembelajaran anak didik saya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai seorang among yang menuntun mereka untuk berperilaku positif dengan budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengontrol kemampuan emosional dalam menghadapi bermacam-macam karakter siswa. Dan yang keempat, semoga itu saya ubah melalui suatu proses perubahan diri. Untuk lebih baik lagi, saya harus belajar lagi. Jangan menilai kelebihan atau kelemahan seorang anak. Jadikan kelemahan anak tersebut sebagai kekuatan yang dimunculkan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Pelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru dengan tujuan, yaitu 1. Mentransfer ilmu, di mana guru tidak hanya menjadi sentral, tetapi guru adalah bersifat menuntun kepada anak. Yang kedua, menggenjot siswa agar mencapai nilai KKM atau penilaian kognitif dan nilai akademik. Yang ketiga, fokus hanya pada anak yang berprestasi. Dalam pembelajaran saat ini, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid dituntun untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, saya harus mampu menjadi coach atau mentor bagi guru yang lain, bagi guru-guru sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya. Kemudian,
dapat mendorong kolaborasi di mana kerjasama dari siswa, kemudian kepala sekolah, kemudian wali murid, ataupun kerjasama yang baik dengan para guru adalah hal yang terpenting untuk menumbuhkan ekosistem sekolah yang lebih baik lagi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, di mana murid menjadi sentral dalam pendidikan. Murid harus dikembangkan dalam kreativitas dan pengembangan dirinya. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Untuk penerapan yang ke depan, pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk meningkatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Meningkatkan pelatihan atau pendidikan mandiri baik secara offline maupun online. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan metode atau media pembelajaran yang menyenangkan di kelas saat dalam pembelajaran. Berikut ini adalah kegiatan artefak aksi nyata, di mana foto-foto yang sudah saya lakukan termuat dalam media yang saya tayangkan berikut ini. Ini semangat, go! Ini semangat, go! Cari kelompoknya kalian, kemudian gambarkan di ada tema ditempelkan di depan tentang apa? Tentang gambar tumbuhan, kemudian fungsinya, kemudian jadi apa? Daun, batang, apalagi anak? Lagi diulangi? Daun, batang, akar. Kalau sudah digambar, ditulis itu apa namanya, kemudian fungsinya dihitung sampai 3, kalian cari temannya untuk kelompoknya, oke? Oke. Pada nomor 2, 3, 4. Terima kasih telah menyaksikan paparan tentang jurnal refleksi koneksi antar materi yang saya buat melalui media ini. Semangat dan bahagia. Tidak ada anak yang mempunyai kelemahan. Jadikan kelemahan itu untuk dimunculkan menjadi sebuah kekuatan yang nantinya bisa dibanggakan bagi diri sang anak dan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak angkatan 7. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.